Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Mordekai. Mordekai adalah salah seorang petugas penunggu pintu gerbang istana Raja Ahasveros. Pada sekali peristiwa saudara, Mordekai mengetahui dua orang penjaga pintu gerbang yang mempunyai niat berusaha membunuh Raja Ahasveros. Coba kita baca Ester 2 ayat 21 sampai 23. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Puji Tuhan. Jadi saudara, Mordekai mempunyai jasa yang besar kepada Raja Ahasveros, di mana dia melaporkan Bigtan dan Teres yang mempunyai niat untuk membunuh raja. Pada zaman itu juga saudara, ada seorang yang bernama Haman, yaitu orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari semua pembesar. Coba kita baca Ester 3 mulai ayat yang pertama. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Karena Haman mempunyai kedudukan yang tinggi saudara, maka ada perintah bahwa setiap penjaga pintu gerbang harus berlutut dan sujud kepada Haman. Tetapi karena Mordekai tidak mau, maka membuat Haman menjadi benci dan mendendam kepada Mordekai. Puji Tuhan. Mari kita baca dalam Ester pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira, tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangatlah panas hati Haman kepada Mordekai. Ayat 14. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu, kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Puji Tuhan. Istri Haman yang bernama Seres memberi nasihat kepada Haman. Sudahlah, engkau suruh orang buat tiang yang tingginya 50 hasta. Ya, sekitar 22,5 meter, saudara. Untuk dipersembahkan besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan. Disulahkan artinya digantung, saudara. Pada hari yang sama, pada pasal yang ke-6 kita baca, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Jadi pada waktu istri Haman Seres memberi nasihat supaya besok kamu membuat tiang untuk menggantung Mordekai, pada malam itu juga bertepatan. Raja tidak dapat tidur, maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Ayat 2, dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros.
Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Jadi waktu raja bertanya dengan para biduanda raja, bersamaan itu pula Haman datang di pelataran. Ya, dikatakan siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda. Perhatikan bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Puji Tuhan. Coba kita perhatikan. Di tempat Haman masuk bertemu dengan baginda, pada saat yang bersamaan baginda sedang membaca, saudara, kitab sejarah. Bagaimana untuk membalas atau memberi pahala kepada Mordekai. Luar biasa ini, saudara. Pada saat seseorang mau berbuat jahat kepada Mordekai, di situ Tuhan menyatakan pembelaan Mordekai. Dengan bertepatan waktu, raja mengingat kebaikan Mordekai dan ingin memberikan hadiah kepada Mordekai. Kalau saudara baca di rumah, di ayat yang seterusnya, maka dikatakan di situ Mordekai akan mendapat pakaian dari raja, ya, dinaikkan di kuda yang biasa dinaikkan oleh raja sendiri, dia diarak dan dikatakan beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Ini semua, saudara, dikerjakan oleh Haman yang notabene ingin membunuh dia. Puji Tuhan. Dari cerita ini, saudara, maka kita bisa menarik suatu hikmah bahwa apapun yang kita perbuat, terutama perbuatan baik, mungkin pada waktu dilaksanakan kita tidak mendapat apa-apa, bahkan mungkin dilupakan. Tetapi percayalah, saudara, apapun yang kita kerjakan, terutama perbuatan baik, akan menuai hasil pada waktunya. Dalam konteks cerita ini, justru Haman yang membawa rencana pembunuhan kematian untuk Mordekai, justru pada saat yang bersamaan Mordekai dipermuliakan oleh baginda raja lewat Haman. Luar biasa ini. Puji Tuhan. Coba kita baca dalam Galati 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu saudara sekalian, apapun yang kita kerjakan, terutama perbuatan baik, mungkin pada waktu dilakukan kita tidak mendapat sesuatu apapun. Tetapi percayalah, semuanya itu akan dikembalikan oleh Tuhan pada waktu yang tepat. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati.